Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya di jilid yang ke-6 dimulai dari halaman 195 sampai dengan halaman 197 mensyarah, memberikan penjelasan tentang hadis Nabi membasahi diri dengan air hujan yang turun di awal hujan. Imam Nawawi menuliskan dalam kitab syarahnya itu, wa ma'nahu, dan maknanya itu adalah annal matara rahmatun, bahwa hujan yang turun itu adalah rahmat. Jadi dalam bingkai berpikir orang Islam bahwa hujan yang turun itu selalu mengandung rahmat, sehingga Nabi membasahi diri beliau dengan air hujan di awal turunnya hujan. Wahia qaribatul ahdi bi khalqillahi ta'ala. Rahmat hujan itu baru saja diciptakan oleh Allah yang maha tinggi. Laha fayutabarraku biha. Dengannya, dengan tetesan air hujan di awal itu, Nabi bertabaruk dengannya. Nabi mengambil berkah rahmat baru yang Allah ciptakan, yang terkandung di dalam awal turunnya hujan. Jadi Nabi membasahi diri dengan air hujan itu dalam rangka bertabarruk, mengambil keberkahan rahmat baru yang baru saja Allah ciptakan bersamaan dengan turunnya hujan di awal hujan. Kemudian yang keempat, sunnah Nabi berkaitan dengan turunnya hujan merujuk kepada hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah kalau hujan itu diiringi oleh hembusan angin, maka berdoalah kepada Allah. Jadi hujan itu ada yang diiringi dengan hembusan angin, ada yang tidak. Kalau hujan itu diiringi oleh hembusan angin, maka Nabi mengajarkan kepada kita, berdoalah kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya hamba bermohon kepadamu khairaha, akan kebaikannya angin, wa khaira ma fiha, akan kebaikan yang ada di dalam kandungannya angin, wa khaira ma ursilat bihi, dan bermohon kepadamu akan kebaikan apa yang dibawa olehnya angin. Jadi setiap kali hujan turun yang disertai oleh hembusan angin, kita minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kebaikan yang ada pada angin, kebaikan yang terkandung di dalam angin, dan kebaikan yang dibawa bersama angin itu, agar kebaikan-kebaikan itu sampai kepada kita dan kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan yang ada bersama angin yang menyertai hujan yang sedang turun itu. Dan juga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung kepada Allah
apabila hujan itu diiringi angin. Karena angin yang mengiringi hujan itu juga mengandung dua kandungan, mengandung kebaikan dan juga bisa jadi mengandung keburukan. Jadi kita minta agar kebaikan-kebaikan yang ada pada angin itu menyertai kita bersamaan dengan hujan yang turun. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada pada angin yang menyertai hujan pada saat hujan turun kepada kita. Sehingga Nabi juga membaca kalimat wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min syarriha, dari keburukannya angin, wa syarri ma fiha, dan dari keburukan apa yang terkandung di dalam angin, wa syarri ma ursilat bihi, dan dari keburukan yang dibawa beserta angin itu. Jadi setiap kali hujan turun yang kemudian diiringi dengan terpaan angin, mintalah dua hal kepada Allah. Yang pertama, minta kebaikan yang ada pada angin itu. Yang kedua, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada kita dari keburukan yang terkandung di dalam angin itu. Sehingga setiap kali hujan yang diiringi oleh terpaan angin, kita selalu berada dalam perlindungan Allah dan selalu berada dalam kebaikan-kebaikan dari hembusan angin itu. Dan ini menjadi sunnah Nabi. Setiap kali hujan yang diiringi oleh hembusan angin, terpaan angin, Nabi mengamalkan hal seperti itu. Jadi kita juga hendaknya mengamalkan hal seperti itu. Kemudian yang kelima, sunnah Nabi berkaitan dengan turunnya hujan. Apabila hujan yang turun itu diiringi oleh gemuruh suara ra'du atau suara guruh dan disertai dengan sambaran kilat atau barqun, maka bacalah kalimat subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanallazi, maha suci Allah yang telah menciptakan ar-ra'du, telah menciptakan guruh, dan maha suci Allah yang telah menciptakan al-barqu, menciptakan kilat. Yusabbihu ra'du bihamdihi, guruh kilat bertasbih, mensucikan dan memuji kepadanya Allah. Wal malaikatu, demikian juga para malaikat bertasbih, mensucikan dan memuji kepadanya Allah. Min khifatihi, dikarenakan rasa takutnya kepada Allah. Jadi setiap kali turun hujan kemudian diiringi oleh gemuruhnya suara guruh atau diiringi dengan percikan dan sambaran kilat, maka segeralah mengucapkan kalimat subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang telah menciptakan ar-ra'du, yang telah menciptakan al-barqu, di mana ar-ra'du dan al-barqu itu bertasbih memuji Allah.
begitu juga para malaikat, dikarenakan semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah-sunnah Nabi ini hendaknya kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jadi amalkanlah sunnah Nabi itu secara utuh sebagaimana yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila hujan turun dalam keadaan yang sangat lebat, angin berhembus kencang sehingga pohon-pohon pun bertumbangan, tanah bisa longsor, banjir bandang bisa saja tiba-tiba terjadi. Kalau kondisinya seperti itu, Nabi memberikan tuntunan agar para muazzin apabila sudah masuk waktu sholat dalam kondisi darurat seperti itu, mereka harus mengucapkan kalimat yang bunyinya itu ala sallu firrihalikum, ala sallu firrihali, atau ala sallu firrihali, ala sallu firrihali, atau sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Artinya apa? Sholatlah kamu di kendaraan-kendaraanmu, sholatlah kamu di kediaman-kediaman, sholatlah kamu di rumahmu. Jadi dalam kondisi hujan yang sangat lebat, yang bisa membahayakan kita, dalam terpaan angin yang kencang di mana pohon-pohon jatuh bertumbangan, hujan yang lebat yang bisa mendatangkan longsornya tanah dan banjir bandang. Jangan paksakan diri untuk melangkahkan kaki ke masjid. Sholatlah di rumah. Dan muazin pun diperintahkan oleh Nabi untuk mengumandangkan kalimat sholatlah kamu di rumah-rumah, sholatlah kamu di kendaraan-kendaraanmu, sholatlah kamu di kediaman-kediamanmu.